ini alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini yang mendapat bagian untuk memimpin doa? Mahira. Silakan Mbak Mahira. Nah, sebelum memulai belajar pada hari ini, berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin. Baik, terima kasih Mbak Mahira sudah dipimpin doa untuk pada hari ini. Selanjutnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya. Tolong dicek teman kanan kirinya apakah ada yang tidak masuk. Baik. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Masih ada yang ingat? Kekayaan. Benar, minggu lalu kita telah mempelajari tentang kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan materi minggu lalu kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali ragam budaya, bahasa, suku, dan juga yang lainnya. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian semua untuk menyanyikan dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Ayo berdiri dulu. Dari Sabang Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang kekayaan budaya di Indonesia, kita kan tahu bahwa di Indonesia banyak sekali ragam suku, budaya, dan bahasa. Selain itu, kita juga pastinya penasaran dari mana sih orang-orang di sekitar kita itu mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, rumah, dan juga pakaian. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perekonomian di daerahku. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan jenis-jenis aktivitas ekonomi di daerah. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan yang terakhir mengetahui cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi. Sehingga nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini kalian dapat menguasai tiga tujuan pembelajaran tersebut. Baik. Sebelumnya ada pengantar kesibukan pagi di sekitar kita. Ibu mau minta tolong salah satu di antara kalian untuk membaca. Tolong Mbak Ima. Pengantar kesibukan pagi di sekitar kita. Setiap pagi masyarakat mulai sibuk dengan berbagai kegiatan ekonomi. Ada yang ke sawah, ke pasar, ke kantor, atau ke sekolah. Semua kegiatan itu adalah bagian dari aktivitas ekonomi, yaitu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ini menjadikan daerah terus hidup, berkembang, dan saling bergantung satu sama lain. Benar, jadi kesibukan orang-orang di sekitar kita pada pagi hari itu ada banyak. Ada yang pergi ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, dan ada juga yang pergi sekolah seperti yang kalian lakukan hari ini. Jadi semua kegiatan itu adalah bagian dari aktivitas ekonomi, yaitu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bagaimana sih manusia di sekitar kita ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Jadi manusia itu memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Jadi kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan sehari-hari. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis ekonomi? Tolong dibacakan. Dibaca bersama-sama ya, mulai dari judul itu. Jenis-jenis ekonomi terdiri dari Jenis-jenis kegiatan ekonomi terdiri dari 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Stop dulu. Jadi produksi itu adalah kegiatan membuat ataupun menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan di sekitar kita. Seperti orang-orang yang membuat menjahit baju seperti itu. Itu mereka membuat jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia di sekitar kita. Selanjutnya nomor 2. 2. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, yang kedua ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya nomor 3, nanti contohnya ada di sini. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Lalu apa sih nama dari mereka yang produksi? Produksi itu nggak mungkin kan kita manggilnya Pak Produksi, mengkonsumsi atau distribusi. Jadi mereka sebagai pelaku dari produksi, konsumsi dan juga distribusi ada namanya untuk pelakunya itu. Jadi yang produksi tadi adalah produsen. Orang yang menghasilkan barang atau jasa itu namanya produsen. Selanjutnya ada konsumen, yaitu orang yang menggunakan barang dan jasa. Yang ketiga ada distributor, orang yang menyalurkan barang ke konsumen. Selanjutnya apa saja sih contoh-contohnya yang ada di sekitar kita? Jadi contoh-contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita yaitu yang pertama ada produksi. Jadi contohnya yaitu petani yang menanam padi sehingga menghasilkan beras. Yang kedua ada nelayan yang menangkap ikan sehingga menghasilkan ikan untuk makan sehari-hari. Yang ketiga ada penjahit yang membuat baju. Yang ketiga adalah konsumsi, di mana kita menggunakan atau memakai barang dan jasa yaitu seperti makan nasi, membaca buku, naik ojek atau bus, lalu menonton televisi. Selanjutnya yang ketiga menyalurkan barang dan jasa seperti pedagang membawa sayur dari petani ke pasar. Selanjutnya truk yang mengantar barang ke warung dan kurir mengantar paket dagang. Selain contoh-contoh yang di depan, apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh lain dari produksi? Kayak kira-kira contoh lain dari produksi selain yang ada di depan? Orang yang jual ikan itu produksi bukan? Kalau orang yang jualan di kantin itu termasuk ke distribusi, jadi mereka ke warung, terus mereka menjualnya di kantin untuk menyalurkan barang dari konsumen ke pembeli. Contoh lain dari produksi apa ya kira-kira selain yang ada di depan ini? Ada yang bisa menjawab? Guru masa produksi. Guru itu kan berjasa dan beliau itu kan menyalurkan ilmunya, yaitu juga kayak menyalurkan jasa, jadi bisa disebut sebagai distributor. Apa yang lainnya? Ayo yang lain selain Mbak Stella yang menjawab. Membuat roti. Ya benar, jadi tukang roti itu yang membuat roti itu termasuk produksi. Jadi mereka mengolah roti, selanjutnya kan nanti menghasilkan roti sehingga bisa dijual ke distribusi, lalu beliau konsumsi dan konsumsi nanti yang memakan rotinya. Bagus Mbak Nabila, cerdas. Selanjutnya materinya yaitu faktor-faktor pendukung ekonomi daerah. Jadi perekonomian daerah di sekitar kita itu dapat berkembang dengan baik jika didukung oleh beberapa faktor pendukung. Yang pertama yaitu infrastruktur yang memadai. Jadi perekonomian di daerah kita ini kalau tidak didukung dengan infrastruktur itu tidak akan berjalan dengan baik. Infrastruktur apa? Fasilitas seperti itu. Jadi kalau misalnya fasilitas dalam memasak nasi atau apapun itu tidak memadai, tidak mungkin menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang terampil. Jadi sumber daya manusia itu juga sangat mempengaruhi dalam perekonomian di daerah. Selanjutnya adalah teknologi dan inovasi. Sekarang kan kita telah hidup di zaman digital, di mana kita untuk mengikuti kebaruan-kebaruan yang ada. Kalau kita tertinggal, nanti kayak kurang menarik seperti itu. Kayak desain baju kalau tidak mengikuti zaman kan nanti orang-orang tidak ada tertarik untuk membeli. Selanjutnya ada lingkungan yang aman dan bersih. Seperti distributor, misalnya SPBU. Kalau misalnya di SPBU lingkungannya tidak aman dan bersih, pasti kita juga nggak mau ya kalau beli ke sana karena kebersihan itu membuat kita nyaman. Dan yang terakhir ada sumber daya alam yang dimaksimalkan. Jadi sumber daya yang kita gunakan itu juga maksimal sehingga hasil yang diperoleh nantinya itu juga baik. Selanjutnya ada cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi. Bagaimana sih cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi? Contohnya ini ada beberapa contoh ya, yaitu yang pertama menghargai petani yang menghasilkan bahan pangan. Selanjutnya menghargai pedagang yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menghargai pengrajin yang membuat produk khas. Selain yang ada di depan ini, kira-kira bagaimana lagi cara kita untuk menghargai pelaku kegiatan di ekonomi? Ayo, coba dipikirkan dulu. Kan tadi itu bisa kita menghargai petani yang menghasilkan bahan pangan, dan menghargai pedagang yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Secara lainnya beri contoh, misal kita ke SPBU, kita itu antri, itu kan kita juga cara menghargai dari tugasnya. Kalau misalnya kita nanti tidak memenuhi antrian kan, itu nanti jadi tuntutan, jadi itu juga merepotkan tukang SPBU-nya ya. Contoh lainnya bagaimana? Antri sembako. Antri sembako, Mbak Suci pernah antri sembako dari siapa? Enggak sih Bu. Gimana kan? Nonton di mana Mbak Suci? Itu kan. Kenapa gak ikut antri? Antrinya di supermarket dapat kartu bukan masih kecil. Oh, yang lain, contoh yang lain apa ya? Antrinya di supermarket Bu sebabnya. Kalau bayar. Benar Mbak Yuli, cerdas. Yang lain apa ya Mbak Cia? Coba dijawab. Itu Bu, tidak mengejek pekerjaan orang lain. Betul, jadi semua pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita itu baik ya, karena semua mesti memiliki manfaat. Seperti ya, petani itu manfaatnya kita. Kalau tidak ada petani kita nggak bisa makan, karena nggak ada beras. Kalau tidak ada beras ya singkong itu juga dari petani lagi. Sagu. Mana dari mana? Sagu. Ya, benar. Mie gacuan Bu. Nah, siapa yang suka jajan mie gacuan? Jangan sering-sering ya, karena makanan instan itu tidak sehat, karena itu juga pedas kan. Ada saya produsen ya. Iya Bu. Jadi kalau nggak beli tidak sering-sering, kan bisa belajar hari ini Mbak Yuli, besok Mbak Anita, jadi kan tetap membantu seperti itu. Baik, sebelum masuk ke tugas kelompok, dari materi awal sampai akhir apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak. Jadi materinya sampai di cara menghargai. Kok kalian kayaknya lemes gitu ya? Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Iya Bu. Jadi kita di sini
udah pada tahu kan, Bu? Belum. Kan kalian udah ikut kelas Ibu di semester sebelumnya. Lupa. Udah lupa, Bu. Terlalu banyak ice breaking. Dicontohkan sebelumnya ikut contohin dulu ya. Pertama tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, pundak tepuk siku, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Ayo berdiri kebiasaan. Tapi yang semangat ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, pundak tepuk siku, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Semangat ya. Jadi sebelumnya ibu membuat kalian menjadi dua kelompok. Setelah dibagi kelompok, ibu akan memberikan kalian KPD, dimana kalian nanti menyebutkan kegiatan-kegiatan yang ada di gambar ini apa. Dan kegiatan itu termasuk apa? Konsumsi, produksi, atau distribusi, seperti itu ya. Jadi nanti bagian sekarang kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kan ya. Yang lainnya ikut bekerja sama ya. Sudah selesai. Siapa baru apa? Sudah selesai kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, selanjutnya perwakilan dari kelompok 1 orang, 3 orang setiap kelompok menyampaikan hasilnya ya. Nah, itu ada bus sekolah, yang kedua ada petani, yang ketiga bus sekolah kegiatannya konsumen, petani konsumen, makan konsumen, SPBU distributor. Salah. Terus ada bumi, distributor, nelayan produsen, orang belanja konsumen, dan penghasil berangkat produsen. Contohnya, nomor 3. Terakhir, membaca buku konsumen, pedagang distributor, tumpukan barang distributor, pasien berobat ke dokter konsumen. Baik, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, kami tadi menyampaikan kerjaan ke depan. Ini ya. Oh ya, beda dulu. Ya, biar kelihatan. Kirim. Ini bisa. Kasih dulu. Oh ya, seperti. Baik, sebelum kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada nyanyian. Kalian mohon berdiri ya, diikuti tarian ini. Tarian deh. Nari. Berdiri dulu. MBG, masa lima, berapa yang paling manis? Buahnya. Bu, ini gak gerak Bu, sama itu. Ya, Bu. Baik, setelah kita mempelajari perekonomian di daerah sekitar kita, mari kita simpulkan dulu. Hari ini kita tadi udah belajar apa aja? Perekonomian di daerah kita. Apa aja jenis-jenis perekonomian di daerah kita? Produksi, konsumsi, sama distribusi. Benar, jadi jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar ada produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Jadi produksi kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa, konsumsi kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa, dan distribusi kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi ya. Silakan mengambil diri. Duduk. Udah selesai Bu. Bentar Bu, masih kurang satu. Ini lanjutan yang lain udah. Baik, Ibu cek terlebih dahulu ya. Baik, berdasarkan hasil soal evaluasi yang telah kalian
ucapkan kalian telah mencapai nilai KKM sehingga tercapaian tujuan pada hari ini telah tercapai. Selanjutnya Ibu memberi kalian soal refleksi, diisi ya. Jadi nanti supaya menjadi bahan perbaikan Ibu di pertemuan selanjutnya. Sudah? Nanti kalau pulang kalian dikumpulin ya. Iya Bu. Baik, selanjutnya Ibu memberikan kalian tugas. Jadi nanti tugasnya di rumah mencari kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang ada di sekitar kalian. Mungkin orang tua kalian, Pak D, Bu D, gitu ya. Oh gitu. Baik, jadi setelah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, Bu lihat kalian itu sudah semangat, sudah berani menjawab dan juga aktif. Semoga kalian seperti ini terus di pertemuan selanjutnya ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu ada apa tuh Bu? Ini buat kalian, ini kasihan wanita. Yeay. Baiklah. Aku mau ke sana. Baik, jadi kan tadi pembelajaran ini diawali